Tri Sutrisno disebut-sebut setuju Gibran dimaksulkan, malah anaknya dicopot dari jabatan top TNI. Ya, Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, putra mantan Wapres Tri Sutrisno, baru saja dicopot dari jabatan Panglima Kagop Wilhan I dan dimutasi menjadi staf khusus KSAD. Kalau orang bilang sih jabatan staf khusus sama saja seperti nonjob, padahal Jenderal Bintang 3 ini baru 4 bulan menduduki jabatan top tersebut. Ya, walaupun ada jenderal-jenderal lain yang juga dimutasi, namun pencopotan Legend Kunto Arif menimbulkan tanda tanya karena terjadi usai kelompok purnawirawan TNI yang di dalamnya ada Tri Sutrisno menuntut Wapres Gibran dicopot lewat MPR. Jangan main-main dengan anak Jokowi. Siapapun Anda, anak Anda bisa menjadi tumbal. Sebab meski presiden telah berganti, kendali TNI tetap berada di tangan yang sama. Inilah pesan dibalik pencopotan putra mantan Panglima ABRI dan Wakil Presiden RI, Tri Sutrisno. Rakyat masih menunggu-nunggu, rakyat masih menanti-nanti. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Jenderal Prabowo Subianto? Apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan saat ini untuk bangsa dan rakyat? Jadi menurut saya pemerintahan Prabowo Gibran hingga hari ini masih berjalan di tempat. Bapak sendiri sebagai seorang presiden belum berbuat apa-apa untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Lalu kenapa wakil presidennya yang kemudian menjadi sasaran cibiran? Sosok Pak Prabowo, Mas Gibran, kita... Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini baru. Ya, idola saya nih, Pak Dudung Abdurrahman. Ini kalau mau contoh, mantan jenderal yang sudah purna tugas. Coba dengarkan lisan yang dikeluarkan oleh Pak Dudung. Seperti ini baru bisa menjadi contoh tauladan yang baik untuk kita rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang karma instan ya. Ya, azab instan yang diterima oleh purnawirawan sekaligus mantan wakil presiden masa Orde Baru yang beberapa waktu lalu viral ya karena menyetujui petisi pemakzulan Gibran ya ke MPR. Waduh. Gak menunggu lama anaknya yang merupakan Jenderal Bintang 3 langsung dimutasi bro. Di non-jobkan ya, tidak diberi kerjaan lah istilahnya ya, alias nggak dikasih jabatan strategis ya. Bayangkan ya, Jenderal Bintang 3 bro, Bintang 3 bro, hanya nambah 4 loh jadi Bintang 7 ya kan, obat sakit kepala. Hanya dikasih jabatan formalitas saja, coba bayangin ya. Aduh, makanya Mbak kalau ngomong itu yang benar ya. Yang terkena azabnya, terkena dampaknya adalah anak Anda ya. Makanya jangan sok-sokan ya. Ini menurut saya adalah sebuah karma ya yang instan ya, dan pasti yang disalahkan lagi-lagi adalah Jokowi. Padahal bisa jadi ya yang menginstruksikan mutasi itu adalah Prabowo, atau memang mutasi itu sudah direncanakan sebelumnya ya kan, karena namanya mutasi penyegaran itu dilakukan secara berkala. Kalau dianggap tidak mampu ya dipindah kan, seperti itu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tri Sutrisno disebut-sebut setuju Gibran dimaksulkan, malah anaknya dicopot dari jabatan top TNI. Ya, Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, putra mantan Wapres Tri Sutrisno, baru saja dicopot dari jabatan Panglima Kagop Wilhan I dan dimutasi menjadi staf khusus KSAD. Kalau orang bilang sih jabatan staf khusus sama saja seperti nonjob, padahal Jenderal Bintang 3 ini baru 4 bulan menduduki jabatan top tersebut. Ya, walaupun ada jenderal-jenderal lain yang juga dimutasi, namun pencopotan Legend Kunto Arif menimbulkan tanda tanya karena terjadi usai kelompok purnawirawan TNI yang di dalamnya ada Tri Sutrisno menuntut Wapres Gibran dicopot lewat MPR. Nah, tapi apakah memang ada hubungannya atau tidak? Ya, hanya mereka-mereka aja yang tahu ya. Sudah dengar ya beritanya ya. Ini juga sudah dimuat di beberapa media elektronik
ya di beberapa media online, juga di beberapa media cetak ya, dan juga disebarkan, dibuat ya, di-up oleh banyak konten kreator di Indonesia, terutama konten kreator reaction politik seperti saya ini, gitu ya, seperti kami. Jadi kami tidak menyebarkan hoax ya, jadi memang benar-benar dimutasi. Hahaha. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Jangan main-main dengan anak Jokowi. Siapapun Anda, anak Anda bisa menjadi tumbal. Sebab meski presiden telah berganti, kendali TNI tetap berada di tangan yang sama. Inilah pesan di balik pencopotan putra mantan Panglima ABRI dan Wakil Presiden RI, Tri Sutrisno. Legend Kunto Arif Wibowo dicopot sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Jelas sekali, pencopotan tersebut adalah respon terhadap seruan Tri Sutrisno dan sejumlah jenderal lainnya agar Gibran segera dicopot sebagai wapres. Gibran di mata mereka sangat berbahaya bila menjadi presiden. Sasaran tembak lainnya adalah 5 orang yang telah mempersoalkan keaslian ijazah UGM-nya Jokowi. Mereka telah dilaporkan ke Polda langsung oleh Jokowi. Tampaknya Jokowi ingin mengulang kisah sukses sebelumnya, di mana meski tak pernah hadir di persidangan dan menunjukkan ijazah aslinya, Jokowi berhasil mengirim 2 orang ke penjara. Sejauh ini, Presiden Prabowo belum buka suara terkait pencopotan Legend Kunto dan masalah keaslian ijazah Jokowi. Sekarang kita lihat saja apa yang akan diungkapkan oleh Pak Prabowo. Sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa dia memang pegang kendali pemerintahan atau sesungguhnya tunduk pada superioritas Jokowi. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikut. Ya, kalau menurut saya begini Pak ya, saran Anda di bagian depan tadi, jangan main-main dengan anak Jokowi. Menurut saya itu tepat ya, tetapi bukan berlaku secara khusus, tetapi secara umum gitu loh. Jangan main-main kepada anak siapapun. Jangan bermain-main kepada siapapun ya. Jangan mentang-mentang Anda punya jabatan, ya kan? Jangan mentang-mentang Anda jenderal, jangan mentang-mentang Anda mantan jenderal, ya kan? Kemudian Anda seenaknya saja, ya kan? Ngomong sana, ngomong sini, ya kan? Caci sana, caci sini, serang sana, serang sini. Fitnah sana, fitnah sini. Jadi tidak hanya berlaku kepada anak Jokowi Pak ya. Jadi kepada siapapun, jangan mentang-mentang Anda pernah punya jabatan gitu ya. Dan menurut saya sekali lagi, ya kita harus positive thinking karena di Indonesia ini berlaku hukum praduga tak bersalah. Kan seperti itu ya kan. Ya kalau misalnya dikatakan bahwa ini Bang, ini karma cespleng Bang yang diberikan oleh Tuhan kepada Mbah Purnawirawan. Ya, saya juga manggut-manggut aja gitu loh. Tetapi kita harus berpikir realistis gitu loh. Jangan-jangan memang ya kan sudah ada rencana untuk melakukan mutasi, tetapi selama ini masih menunggu waktu yang tepat ya kan. Begitu ada momen ini ingat lagi, oh ya itu memang seharusnya dimutasi, kemudian dimutasi gitu loh. Ya loh. Iya, kenapa? Karena Jokowi itu sudah bukan lagi presiden. Coba bayangin, yang berhak melakukan mutasi ini siapa? Ya Panglima tertinggi lah. Panglima tertinggi, bukan Panglima TNI, ya kan? Nah, apakah mungkin Jokowi bisa mengintervensi seorang Panglima TNI? Emang Jokowi itu siapa? Jokowi itu mantan presiden, Bang. Kan mantan. Lanjut. Sosok Pak Prabowo, Mas Gibran, kita Subhanallah. Ini baru ya, idola saya nih, Pak Dudung Abdurrahman. Ini kalau mau contoh mantan jenderal yang sudah purna tugas, coba dengarkan lisan yang dikeluarkan oleh Pak Dudung. Seperti ini baru bisa menjadi contoh tauladan yang baik untuk kita rakyat. Kalau begini ya, semua jenderal yang itulah yang kemarin keluar teriak-teriak, apalagi Pak Kumis ya. Pak Kumis, contoh ini Pak Dudung seperti ini. Jadi dihormati, dihargai sama rakyat Pak Kumis. Ya, seperti Pak Dudung. Ini banyak yang mengidolakan ini. Ya, lisan yang dikeluarkan menghormati. Ini Pak Dudung menghormati ya pilihan rakyat. Pak Prabowo, Pak Gibran tuh dipilih oleh rakyat. Pak Dudung tahu itu.
Pak Kumis, contoh ini ya, Pak Dudung nih. Sehat selalu Pak Dudung, amin ya rabbal alamin. Nah, ini keren sekali ya apa yang dikomentari oleh netizen barusan ya. Sepertinya juga seorang mantan tentara ya, seorang purnawirawan gitu ya. Nah, kalau nggak salah namanya Dudung Abdurrahman ya. Ya, sepertinya ini dulu juga seorang jenderal gitu ya. Dan saya sependapat apa yang disampaikan, dan saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh banyak netizen selama ini, bahwa sebetulnya nggak semua purnawirawan bang, macam kayak gitu. Kemarin aja juga ada TNI AU membuat sebuah surat bang, bahwa ya apa namanya itu, petisi 8 yang ditandatangani oleh Forum Purnawirawan itu bersifat pribadi bukan kelembagaan, misalnya seperti itu. Ya intinya di tengah-tengah orang bodoh itu pasti ada orang pintar, di tengah-tengah orang gila pasti ada masih banyak yang waras gitu ya. Jadi nggak semuanya lah purnawirawan ini berdiri di pihak Abah Burkun yang menginginkan Gibran itu dimakjulkan gitu ya. Lanjut. Lalu pertanyaan saya, sejauh ini Bapak sudah punya kontribusi apa untuk rakyat? Rakyat masih menunggu-nunggu, rakyat masih menanti-nanti. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Jenderal Prabowo Subianto? Apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan saat ini untuk bangsa dan rakyat? Jadi menurut saya pemerintahan Prabowo Gibran hingga hari ini masih berjalan di tempat. Bapak sendiri sebagai seorang presiden belum berbuat apa-apa untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Lalu kenapa wakil presidennya yang kemudian menjadi sasaran cibiran? Ada sesuatu yang salah di sini menurut saya, Bapak. Lagian, wakil presiden itu tidak punya visi dan misi. Wakil presiden itu hanya boleh melakukan sesuatu apabila Bapak merestuinya. Kalau dia punya gagasan tertentu, itu dia ajukan kepada Bapak. Kalau Bapak restui, dia laksanakan. Kalau Bapak tidak restui, dia nganggur. Kan begitu Bapak sebenarnya eksistensi dari wakil presiden. Tapi kenapa wakil presiden yang disoroti? Kenapa wakil presiden yang menjadi sasaran cibiran? Kenapa Bapak? Kenapa? Jadi kalau hari ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu masih nganggur, belum terasa, belum terlihat ada kontribusinya untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat, itu karena Bapak membiarkannya nganggur. Itu karena Bapak tidak merestuinya melakukan sesuatu. Kan begitu sebenarnya Bapak. Lalu kenapa Pak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang selalu menjadi sasaran sorotan dan cibiran? Kenapa? Apakah Bapak merasa Bapak sudah melakukan sesuatu yang spektakuler untuk bangsa dan negara ini? Apakah Bapak merasa Bapak sudah melakukan hal yang besar, hal yang luar biasa untuk negara ini, untuk rakyat Indonesia? Sejak Bapak dilantik hingga hari ini, apakah seorang Prabowo Subianto sudah melakukan sesuatu untuk negara dan rakyat Indonesia? Bapak Presiden yang saya hormati, bahkan dengan badan kosong saja Bapak belum turun di rakyat Bapak. Badan kosong Bapak saja belum turun di masyarakat Bapak. Lalu, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke-8, Jenderal Prabowo Subianto untuk negara dan rakyat? Jadi sekali lagi pemerintahan Prabowo Gibran hingga saat ini masih berjalan di tempat. Rakyat hingga hari ini masih menunggu, menanti-nantikan, harap-harap cemas apa yang akan dilakukan oleh Presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Sehingga, mohon izin, Presidenku, Jenderal Prabowo Subianto yang terhormat, saya Kristianto Yon Oni, menyatakan apabila Bapak terus sibuk mengamankan posisi dan tidak memikirkan nasib negara, nasib bangsa, nasib rakyat, kami yang telah mendukung, berkampanye, mencoblos, memenangkan Bapak, kami akan berbalik dan menjadi oposisi terhadap Bapak. Bapak Presiden yang saya hormati, saya ingin katakan kepada Bapak, kerjalah, lakukanlah segala yang menjadi harapan rakyat, yang telah menjadi alasan rakyat mencoblos memenangkan Bapak. Laksanakanlah Bapak. Dan jangan sibuk mengamankan posisi Bapak saja. Kapan Bapak akan bekerja untuk negara ini? Kapan Bapak akan bekerja untuk rakyat? Kapan rakyat Indonesia akan merasakan sentuhan Bapak? Berhentilah sibuk mengamankan posisi Bapak.
Kerja rakyat mencoblos Bapak untuk bekerja, bukan untuk sibuk mengamankan posisi pribadi Bapak. Singkirkan segala hasutan itu. Gibran Rakabuming Raka bukan sosok yang haus kekuasaan. Bapak yang memaksa dia mendampingi Bapak sebagai wakilnya, sebagai wakil Bapak. Bukan dia yang terlalu haus kekuasaan sehingga menyodor-nyodorkan dirinya kepada Bapak untuk dijadikan calon wakil presiden. Bapak yang mengejar-ngejar dia. Bapak yang mendatangi Bapak Jokowi memohon-mohon agar Pak Gibran itu direstui menjadi calon wakil presiden pendamping Bapak. Lantas kenapa saat ini Bapak mulai terpengaruh dengan hasutan-hasutan dari pihak pemangku kepentingan lain? Seolah-olah Gibran Rakabuming Raka merupakan ancaman yang dahsyat terhadap Bapak. Apakah seciut itu nyali seorang Jenderal Prabowo Subianto? Kenapa saat ini Bapak justru memandang Pak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia itu sebagai ancaman yang dahsyat? Ancaman besar terhadap pribadi Bapak, terhadap diri Bapak, terhadap kekuasaan Bapak, pemerintahan Bapak. Kenapa? Padahal dulu Bapak yang mengejar-ngejar, Bapak yang memohon-mohon agar Mas Gibran itu direstui oleh Bapak Jokowi mendampingi Bapak. Kenapa saat ini kok jadi berbalik 180 derajat? Bapak malah melihat wakil Bapak, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu sebagai ancaman terhadap kekuasaan Bapak. Tidak, Pak. Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, bukan ancaman terhadap Bapak. Dia bukan sosok yang haus kekuasaan sehingga menyodor-nyodorkan diri, memaksa Bapak memilih dia menjadi Wakil Presiden Bapak. Tidak. Dia bukan sosok seperti itu. Saya berharap, sebagaimana keyakinan Bapak ketika mengejar-ngejar Pak Gibran Rakabuming Raka untuk dijadikan wakil Bapak, masih seperti itu. Optimisme Bapak, keyakinan Bapak, pendirian Bapak hari ini. Saya dapat memahami teman-temannya dengan cukup baik ya, perasaan Bang siapa? Christian Oni ya, karena walaupun saya tidak kenal secara pribadi kepada Bung Christian Oni, tetapi saya mengikuti channelnya sudah sejak lama ya, sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Jadi ketika Bung Christian Oni barusan ini ya berkomentar lebih dari 5 menit bahkan hampir 6 menit gitu ya, dengan berapi-api dan ya sedikit emosi, saya bisa memahami apa yang dia rasakan. Saya pun berharap demikian juga gitu loh ya kan. Cuma kan tipikal kita berbeda kan seperti itu. Saya berharap ya Prabowo itu nggak hanya diam gitu loh. Ketika wakil presidennya itu semacam dizolimi ya dalam tanda kutip ya, diserang dalam tanda kutip ya oleh pihak-pihak ya tertentu ya. Walaupun itu ya Purnawirawan itu satu alma mater dengan Prabowo, tetapi faktanya saat ini Gibran itu adalah pasangan Anda ketika Anda saat ini menjabat sebagai presiden. Gibran itu wakil presiden Anda. Ibarat tubuh, Gibran itu adalah bagian tubuh Anda. Nah, ketika seorang purnawirawan atau sekelompok orang ya, purnawirawan itu ingin menjatuhkan Gibran, memakzulkan Gibran, seharusnya Anda sebagai seorang presiden itu ikut apa namanya? Ikut merasakan gitu loh ya, sakitnya, pedihnya, sehingga ya masyarakat berharap Anda itu bersikap gitu loh, bukan hanya sikapnya disampaikan melalui Wiranto misalnya ya. Ya, gitu ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang sesuai dugaan saya sebelumnya pasti terkait mutasi sebelumnya ya. Maksudnya pasti terkait mutasi anak mantan presiden itu ya. Yang bintang 3 itu ya, yang dikambing hitamkan pasti adalah Jokowi ya. Coba dipikir bareng-bareng gitu loh. Mungkinkah Jokowi bisa mengintervensi Panglima TNI ya? Bukankah yang bisa mengintervensi Panglima TNI itu hanyalah presiden, karena presidenlah panglima tertinggi ya. Jadi ada Panglima TNI dan di atasnya Panglima TNI itu ada panglima tertinggi yaitu presiden. Jokowi itu saat ini hanyalah mantan presiden ya, hanya rakyat sipil biasa ya. Nggak ada keistimewaannya ya. Ya, tetapi yang jelas teman-teman ya, dimutasinya anak mantan wakil presiden masa Orde Baru ini menurut saya adalah sebuah karma yang menurut saya memang pantas diterima ya oleh ya. Tapi kasihan juga gitu loh. Bapaknya yang berkuar-kuar, anaknya yang mendapatkan azab.
Kan nggak enak gitu loh. Aduh, makanya toh Mbah ya, jangan sok-sokan paling NKRI di negeri ini ya. Hah? Karena apa? Jangan-jangan ya kan sebentar lagi korupsi Anda di masa menjabat sebagai mantan wakil presiden diungkap lah. Gimana nanti? Hah? Aduh, Mbah. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang dianggap menyinggung ya, dianggap keliru, kurang tepat penggunaannya ya, ataupun ada data yang dianggap salah ya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.